Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur anugerah Tuhan selalu lebih dari cukup untuk kehidupan kita, sehingga kita ada pada saat ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema kita saat ini adalah bertemu dengan jalan Tuhan. Saudaraku, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema ini, tapi sebelumnya mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan urapi kami, Tuhan membuat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan panggilan kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal 9, karena setiap hari satu pasal secara berurutan kita merenungkan firman Tuhan dalam sebuah kitab. Dan hari ini kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal 9 ayatnya yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Saulus mempunyai suatu semangat yang salah. Meskipun dia berpikir dia lagi membela agamanya, yaitu agama Yudaisme, tetapi dia punya semangat yang keliru. Dia minta surat kuasa dari para imam-imam yang ada di Yerusalem agar dia bisa berkeliling dari kota yang satu ke kota yang lain untuk menemukan orang-orang yang menjadi murid Kristus, yang disebut sebagai mereka yang berada di jalan Tuhan. Orang-orang yang berada di jalan Tuhan ini mau ditangkap sama Paulus dan mau dibawa ke Yerusalem untuk diadili dan untuk dihukum, bahkan teraniaya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, rencananya Paulus keliling-keliling kemana-mana untuk menangkap orang yang mengikuti jalan Tuhan, mengikuti jalannya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di Damsyik justru dia bertemu dengan jalan Tuhan. Saudara, kita melihat betapa Tuhan itu sangat baik. Kalau mau dipikir, Saulus adalah orang yang menghambat pekerjaan Tuhan, yang mengganggu anak-anak Tuhan, yang menganiaya orang-orang percaya, yang merusak persekutuan anak-anak Tuhan. Tetapi justru orang ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengenal jalan Tuhan. Kita bersyukur kalau kita melihat siapa diri kita, mungkin kita tidak pantas untuk berada di jalan Tuhan, untuk berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, maka kita dipilih oleh Tuhan dan kita diselamatkan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kegiatan Saulus berkeliling kemana-mana untuk menangkap orang yang berada di jalan Tuhan, artinya saudaraku, berarti tiap hari Saulus berupaya dengan tenaga dia untuk dekat dengan orang-orang yang berada di jalan Tuhan. Tetapi bukan untuk percaya kepada Kristus, tapi dekat dengan orang-orang yang berada di jalan Tuhan bermaksud untuk membinasakan jalan Tuhan. Mereka tidak punya kepekaan. Saulus dan rombongannya tidak punya kepekaan untuk mengerti tentang jalan Tuhan, padahal mereka dekat banget dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Berapa banyak sampai pada saat ini orang-orang yang sebenarnya dekat dengan jalan Tuhan, melihat tentang jalan Tuhan, bahkan bergaul dengan orang-orang yang hidup di jalan Tuhan, orang-orang yang bergaul dengan mereka yang takut akan Tuhan, tetapi mereka tidak bisa masuk sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi mereka tidak bisa masuk berada di jalan Tuhan, tetapi mereka tidak bisa masuk berada di dalam Kristus, bersekutu dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Padahal hari-hari boleh jadi dia bergaul dengan orang-orang percaya, hari-hari dia berbicara, mengerti dan mendengar tentang hal-hal yang rohani, tetapi nggak bisa menangkapnya dengan iman. Itu juga yang dialami oleh Saulus. Namun puji Tuhan, cara Tuhan besar dan ajaib. Ketika kita melihat ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin sudah berkali-kali kita bicara bahwa Yesus Tuhan, percayalah kepadanya agar engkau selamat, tapi susah sekali mereka untuk mengerti. Kita harus bersabar dan mendoakan mereka. Bahkan Saulus yang punya niat jahat terhadap anak Tuhan pun dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Kita juga percaya orang-orang yang kita kasihi,
yang sampai saat ini mungkin dekat dengan gereja, dekat dengan pelayan-pelayan Tuhan, dekat dengan anak-anak Tuhan, tapi hatinya masih tertutup untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kita doakan mereka agar mereka bisa mendapatkan berkat yang sama seperti berkat yang dialami oleh Saulus, dilawat Tuhan sehingga percaya kepada Tuhan Yesus. Di Damsyik, saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus, Tuhan secara langsung menampakkan diri dengan cahaya kemuliaannya yang luar biasa kepada Saulus dalam perjalanan Saulus. Sampai-sampai mata Saulus menjadi buta karena terangnya kemuliaan Tuhan. Tetapi mata hati Saulus jadi terbuka dan mengerti tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kita berdoa supaya makin banyak orang yang mata hatinya bisa terbuka dengan terang Tuhan dan bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Ketika seseorang hatinya dibukakan dengan terang Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan, maka mereka dapat mengerti apa yang mereka lakukan itu adalah urusan yang berkenan di hadapan Tuhan atau semestinya menyakiti hati Tuhan. Itulah yang dialami oleh Saulus ketika dia berkata, "Siapakah engkau? Mengapakah engkau datang kepadaku?" Kira-kira seperti itu. Jadi Saulus melihat dan Saulus berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Kata Yesus, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudara, ketika Tuhan menyapa, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saulus tanya, "Siapa ini?" Yesus bilang, "Ini aku, Yesus yang engkau aniaya." Karena ketika engkau menganiaya orang-orang percaya, sama dengan menganiaya Yesus Kristus. Kita lihat di sini, Tuhan menyapa Saulus untuk suatu pertobatan, dan terjadilah pertobatan. Kita percaya juga cara Tuhan yang ajaib seperti yang dialami oleh Saulus akan dialami oleh banyak orang di akhir zaman ini, supaya mereka bisa mendengar ketika Tuhan menyapa mereka dan mereka bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Mari tetap semangat, tetap berdoa, sebagaimana juga orang-orang pengikut jalan Tuhan di masa Saulus ini. Mereka ketakutan tapi tetap berdoa, meminta rahmat Tuhan. Ketika kita lagi sulit, ketakutan sekalipun, tetap berdoa, minta rahmat Tuhan, supaya orang-orang banyak dijamah oleh Tuhan. Bahkan mereka yang punya niat jahat terhadap diri Anda, dijamah oleh Tuhan dan hati mereka diubahkan oleh Tuhan, sehingga terjadi pertobatan. Bagi Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kuatkan iman kami, teguhkan panggilan kami, biar kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan hidup kami dikuatkan. Kami berdoa buat mereka yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tuhan jamah mereka, entah itu saudara kami, keluarga kami, tetangga kami, atau orang-orang yang membenci kami, agar mereka dilawat Tuhan dan terjadi pertobatan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tuhan berkati kami juga ketika kami beristirahat. Kami beristirahat dalam berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Sampai bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.